Kul katakan wahai Muhammad, hal nunabbiukum, apakah tidak bercerita aku atau tidak bercerita kami pada kalian bil ahsarin tentang orang-orang yang paling rugi apanya akmalan berbagai pengamalannya. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang itu, apakah aku tidak menceritakan pada kalian tentang orang-orang yang paling rugi pengamalannya. Jadi siapa sebenarnya orang yang paling rugi itu? Ruginya itu bukan karena tidak beramal tapi hangus. Ya. Seperti kalau orang bekerja terus dapat hasil, dapat untung, dapat gaji, wajar. Kalau orang nganggur terus nggak dapat untung, wajar. Tapi ini kerja tapi nggak dapat hasil. Ya, itu rugi namanya. Jadi wis tiwas kesel beramal, amalannya baik tapi zong hangus. Kalau orang kerja harusnya ada hasil, ada gaji, ya kan? Umpama ndak kerja, tidak ada hasil, tidak ada gaji, itu wajar orang ndak kerja. Tapi ini kerja tapi ndak dapat apa-apa. Mau ndak kalian aku ceritai tentang orang-orang yang paling rugi pengamalannya. Alladzina orang-orang dola sesat. Dola bermakna batola. Batola itu ya batal. Apa sa'yuhum, usaha mereka atau pengamalan mereka. Jadi sa'yu itu bermakna amal. Amalannya keliru. Ya, amalannya keliru. Amalannya keliru berarti teorinya juga keliru. Ya kan? Karena di mana-mana teorinya dulu dibetulkan, setelah itu dieksekusi, diamalkan. Nah, kalau ini ya amalannya keliru. Berarti bisa jadi teorinya juga keliru atau teorinya benar. Tapi prakteknya beda. Prakteknya beda. Ya, ada kalanya teorinya keliru, terus amalannya keliru. Ada yang teorinya benar tapi amalannya keliru. Itu tertuang di Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin itu. Kalau Ghairil maghdubi alaihim teorinya benar, tapi dilanggar teorinya. Ngerti teorinya, tapi dilanggar. Kalau dhalin orang sesat ya memang teorinya salah, apalagi amalannya juga salah. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wahum dan kalih utawi mereka iku yahsabuna berprasangka mereka punya keyakinan, anahum sesungguhnya mereka iku yuhsinuna memperbaiki mereka sun'an pada pengamalan. Jadi sun'an bermakna amalan yujazauna alaih. Nah, mereka dibalas atas amalan tersebut. Jadi amalannya keliru tapi perasaannya
bener. Perasaannya dapat pahala. Ya, perasaannya dapat pahala. Nah, ternyata setelah pekerjaannya selesai, tidak ada apa-apanya. Nah, gitu. Jadi amalannya itu keliru, tapi masih meyakini bahwa amalannya itu benar. Setelah pekerjaannya selesai, baru dia sadar ternyata tidak dapat apa-apa. Lah pekerjaannya selesai itu maksudnya ya mati, ya kan? Semasa hidup ngwetu, beramal baik itu ngwetu. Dan 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 meyakini bahwa dapat pahala. Berhubung meyakini kalau itu dapat pahala, ditegur orang juga nggak peduli. Karena masih meyakini ini dapat pahala. Begitu ditegur nggak mau, dinasehati nggak mau, dan pekerjaannya selesai. Ternyata nggak dapat apa-apa. Ya kalau pekerjaan dunia, gagal diulang lagi. Kalau kerjaan akhirat, selesai pekerjaannya ya pas mati itu kan. Begitu mati, loh, nggak ada pahalanya ternyata. Mau balik ke dunia lagi, nggak bisa. Nah, gitu. Itu disebut bil ahsarina a'mala. Ya, tuh. Jadi ya dia ya nyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, ya, sedekah ke tetangga, Jumat berkah itu ya sedekah di jalan-jalan ngei nasi bungkus, ngono kuwi. Mhm. Ya berbagi, sedekah, oh semacam-macam, ya kan. Ada orang sakit ya dijenguk. Misalnya jadi dokter ya, aku ndak dibayar ndak apa-apa, yang penting pasienku sembuh. Tapi ada kekeliruan yang dia lakukan. Apa keliru nih? Ya dadi wong kafir kuwi kelirune. Kelirune ya dadi wong kafir kuwi. Jadi wong kafir ngamal apik modele kaya apa ya, wis ora enak apa-apane. Ulaika demikian itu mereka yang amalannya rugi itu tadi. Ini amalan baik, bukan amalan jelek. Nah, nek amalan jelek ya jelas rugi. Nabi ora perlu ngandani wong-wong wis weruh nek amalan elek. Ini amalan baik tapi ndak ada pahalanya. Mudeng. Hah? Iya, tiwas entek akeh. Iku aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka bi ayati rabbihim terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Kekeliruannya di sini. Syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Kalau kita minta sesuatu kepada seseorang dan orangnya minta syarat, berarti kewajiban kita memenuhi syaratnya, baru permintaan kita diberikan. Kan gitu. Lah orang kafir itu berbuat baik. Siapa bilang orang kafir itu pasti jahat? Baik. Orang kafir yang baik itu banyak. Tapi kebaikan yang mereka ajukan kepada Allah, Allah minta syarat agar mereka beriman kepada ayat-ayat Allah. Tapi syarat keimanan itu tidak mereka penuhi. Terus gimana? Salah enggak kalau Allah tidak memberikan pahala? Allah enggak salah. Yang salah siapa? Mereka, karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya.
Pertama, mereka kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya, waliqa'ih, dan terhadap ketemu pada Allah. Tuh. Akhirnya fahabitot, maka hancur lebur opo akmaluhum, berbagai amal baik mereka. Yang hancur lebur itu ya amal baiknya, amal jelek serasa dibahas, wong sing baik aja lebur apalagi yang jelek. Wah ya nambah dosa. Waliqa'ih itu dan terhadap ketemu pada Allah. Fahabitot akma luhum. Fala nukimu, maka tidak menegakkan kami Allah lahum bagi mereka yaumal kiamati, di hari kiamat, menegakkan wasnan pada timbangan. Jadi di hari kiamat itu di samping amal manusia ditimbang, manusianya itu juga ditimbang. Amalnya ditimbang, manusianya juga ditimbang. Yo manusiane, yo iki wong iki ditimbang besok di hari kiamat. Amalnya ditimbang iya, manusianya ditimbang juga iya. Dan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, dan kami tidak menegakkan untuk mereka di hari kiamat timbangannya. Enggak. Ya kelihatannya orangnya tinggi, besar, gemuk. Tapi begitu ditimbang, enggak ada bobotnya. Enggak ada bobotnya. Hadasana Muhammad ibnu Abdillah, dasana Said bin Abi Maryam, ahbarona Al-Mughirah ibnu Abdirrahman qala dasani Abu Zinad anil A'rad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala innahu, bahwasanya layak tirrojulu al-azim as-samin. Jadi akan datang seorang laki-laki yang besar yang gemuk. Seorang laki-laki yang besar yang gemuk. Yaumal qiyamah. La yazinu indallah janaha ba'udotin. Terus begitu ditimbang di sisi Allah, bobotnya itu tidak sampai satu sayapnya nyamuk. Jadi la yazinu indallah janaha ba'udotin. Ya, ditimbang orangnya itu. Harusnya kan mungkin 2 kintal kan gitu kan. Tapi setelah ditimbang betul, loh kok ndak ada sebobot sayapnya nyamuk. Ada mungkin orangnya kurus, kering, balung tok, ditimbang ternyata abot, berat, ada seperti itu. Ya. Waqala ikra'u. Nah, Nabi setelah menjelaskan itu menyuruh para sahabat membaca fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya, pengertian ayatnya seperti itu. Besar, gemuk, begitu ditimbang enggak ada bobotnya.